mengajak kepada jalan Allah dengan 3 cara. Yang pertama bil hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, segala kesempatan yang Allah kasih kepada kita, alhamdulillah. Pada hari ini pula Allah masih memberikan kita hidayah untuk masuk ke dalam masjid, untuk menjalankan satu rangkaian wajib, yang itu masuk ke dalam ayat di Quran surat Jumu'ah. Artinya kita patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan syukur itu menjadikan Allah semakin banyak memberikan hidayah kepada kita, sehingga dengan hidayah itu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib mengajak khususnya untuk diri khatib sendiri, mari kita di dalam rangka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan jangan sampai ketika Allah selesai memberikan hidayah kepada kita, tapi kita tak menjemputnya, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang banyak mencontohkan kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita, dan tak jarang beliau sering memikirkan kita meskipun kita belum hidup pada waktu itu.
tetapi beliau sudah memikirkan jauh-jauh hari, meskipun kita terlampau jauh dari beliau 1400 tahunan lebih. Maka dari itu, bersalawat menjadi satu hal yang sangat krusial, sangat penting, sangat butuh bagi kita, dalam rangka mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di awal khotib mengutip satu ayat, yang mana ayat ini bisa dibilang cukup populer di kalangan para ulama, para habaib, ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Allah memerintahkan kita di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 untuk menyembah Allah, untuk mengikuti jalan Allah, memeluk agama Islam. Allah menyuruh kita untuk bagaimana kita senantiasa introspeksi diri terhadap nilai-nilai keislaman kita. Apa yang kita lakukan selama ini, apakah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau justru sebaliknya? Maka Allah menyuruh kita dengan kalimat yang sangat luar biasa. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan wajadil, dengan dialog yang terbaik. Debatlah dengan mereka, atau bahasa sekarang namanya debatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sungguh Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jadi selain Allah menyuruh kita untuk memegang teguh Islam sebagai prinsip nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kehidupan, tetapi Allah juga menyuruh kita untuk mengajarkan, untuk mengajak kepada yang lain. Ud'u ila sabili rabbik, mengajak kepada jalan Allah dengan 3 cara. Yang pertama bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah di dalam bahasa Arab adalah hakama, atau yang berarti kendali. Seperti halnya hewan liar yang dijinakkan. Maka dengan itu pula, ketika orang yang sudah mencapai derajat hikmah, sudah terinternalisasi hikmah, maka ia akan bisa mengendalikan dirinya, akan mampu mengelola emosinya, akan menjadi orang yang bijaksana. Maka ketika kita dalam rangka internalisasi nilai-nilai Islam untuk menyampaikan ke masyarakat, kepada umat Islam yang lainnya ataupun umat yang lainnya, maka Allah menyuruh kita bil hikmah. Artinya kendalikan diri kita dulu, sehingga mau'izatil hasanah yang keluar dari mulut kita
yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat nasihat-nasihat yang baik, yang lemah lembut, sehingga orang yang kita nasihati menjadi ingin berbuat baik, ingin mendalami agama, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga yang ketiga, Allah menyuruh kita untuk wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik, dialog yang terbaik. Terkadang kalau kita sudah merasa ingin mengubah, ingin merubah kebiasaan orang agar dekat dengan Islam, contohnya agar mereka sholat, agar mereka ngaji, terkadang kita seringkali menyakiti hatinya, menyakiti hati orang yang sedang kita dakwahi, sementara mereka adalah orang-orang yang belum mengerti, orang-orang yang butuh yang namanya ahsan, yang namanya dialog dengan cara yang terbaik. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam satu riwayat, ada seorang pemuda. Ketika itu dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, izinkan aku untuk berzina." Lantas semua sahabat agak marah dia. Akhirnya ada yang mengatakan, "Diam kamu." Terus Rasul mengatakan, "Kemarilah mendekat kepada." Orang itu dipanggil sama Rasul untuk mendekat. Terus apa kata Rasul? Rasul bertanya kepadanya, "Kira-kira engkau marah tidak ketika ibumu itu dizinai sama orang lain?" "Tidak, demi Allah ya Rasulullah." Rasul bertanya kembali, "Kira-kira kamu marah tidak kalau putrimu atau adikmu atau saudaramu itu dizinai sama orang lain?" Akhirnya orang itu menjawab, anak muda itu, "Tidak, demi Allah ya Rasul." Maka ketika itu Rasul menyentuh dadanya seraya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosanya, lembutkanlah hatinya, dan perihalalah kemaluannya." Di dalam hadis riwayat Ahmad. Dan ketika itu pemuda itu berkata, "Tidak ada sesuatu yang aku paling benci kecuali zina." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul mencontohkan kita bagaimana pengendalian diri, meskipun ketika itu para sahabat sudah emosi. Karena apa? Rasul tahu bahwa yang akan kita ajak bicara adalah orang yang belum tahu, orang yang belum mengerti. Maka pentingnya kita bagaimana mengendalikan diri kita agar menjadi orang yang bijaksana di dalam membuat keputusan, sehingga yang keluar dari mulut kita ataupun lisan kita adalah mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, sehingga orang yang kita nasihati menjadi nyaman dengan kita, menjadi senang dengan kita, dan akhirnya mengikuti apa nasihat kita. Itulah
Islam. Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Bukan untuk 1, 2, atau 3 orang atau segolongan umat, melainkan untuk alam semesta ini. Maka dari itu penting bagi kita bagaimana kita ketika mau berdakwah, ketika kita mau untuk menasehati, yang pertama yang perlu menjadi perhatian bagaimana bil hikmah dulu, bagaimana kedirian kita dulu, sehingga disitulah lahir mau'izatil hasanah dan wajadilhum billati hiya ahsan, sehingga berdialognya dengan cara yang terbaik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kita di sini semuanya adalah dai, semuanya adalah penyampai atau pendakwah. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang tua kita, dan untuk anak-anak kita, serta setelah itu baru masyarakat kita yang punya jabatan, punya kewajiban tanggung jawab untuk masyarakatnya, yang punya harta yang banyak, punya tanggung jawab untuk orang yang tidak mampu, serta yang punya ilmu punya kewajiban untuk memahamkan orang-orang yang awam. Sehingga ketika dakwah ini disampaikan dengan baik, insya Allah kita akan menjadi daerah, menjadi nagari, menjadi kecamatan yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أكبر